Ya, mungkin sebagai pembuka dari saya sebelum sesinya dimulai, eh, dari Pak Edwin, saya ingin mengenalkan dulu Pak Edwin. Ini kebetulan latar belakangnya nih mirip-mirip sama saya nih, gitu loh. Karena saya baca CV-nya, oh lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, dan sebelumnya ada pengalaman sebagai direktur ya Pak ya di Dana Reksa Sekuritas. Jadi punya pengalaman di pasar modal yang cukup-cukup panjang dan cukup dalam. Dan dan juga eh, sebagai moderator ini saya rasa terkait dengan SMI ini sangat-sangat relevan nih gitu loh. Kalau misalnya kita itu melihat langit luar, terus mungkin cuaca dan secara air quality-nya mungkin kurang baik. SMI sendiri sebagai salah satu eh, peran pentingnya itu adalah yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut adalah pensiun dini ya Pak ya dari PLTU yang sekarang sangat diintensifkan gitu terutama oleh Bu Sri Mulyani sendiri. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya serahkan untuk berikutnya ke Pak Edwin Syahruza. Silakan Pak Edwin, terima kasih. Oke, makasih Satria sebagai moderator. Selamat siang Pak Reza, kawan saya ini dari sejak tahun 99 di Danareksa ya. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati juga para investor yang hadir pada acara webinar kali ini. Jadi sesuai dengan request ya, kan requestnya itu saya disuruh ngomong mengenai pembiayaan proyek ya, proyek infrastruktur di tengah transisi pemerintah. Nah, mungkin saya minta izin dulu nih, karena requestnya seperti itu. Kayaknya kalau transisi pemerintah kurang begitu menarik ya untuk dibahas. Bukan bukan menarik dari sisi apa, karena pembiayaan infrastruktur ya mau transisi mau nggak transisi harusnya tetap jalan terus ya. Tapi saya akan plesetin put dalam konteks pembiayaan infrastruktur ya eh, di tengah transisi ekonomi. Nah, mungkin saya jelasin dulu gitu. Kira-kira transisi ekonomi itu pentingnya seperti apa ya. Nah, mungkin saya bisa mulai ke slide ya kalau boleh nih Pak Reza ya. Jadi relevansinya rasanya lebih relevan kita bicara pembiayaan infrastruktur di tengah transisi ekonomi. Ya Pak ya. Jadi Yap. ekonomi di seluruh dunia saya rasa akan mengalami transisi. Karena apa? Ya, ini ada satu faktor ya eh, yang sangat mempengaruhi kerangka pembangunan, yaitu faktor climate change. Ya, yang namanya emisi, ya pembangunan kan sebetulnya identik dengan modernisasi, dengan industrialisasi ya. Kalau dulu kita mulai ya, mungkin kita buat yang belajar sejarah ekonomi, pembangunan kan identik dengan industrialisasi, identik dengan penggunaan mekanik, bahkan sekarang ke arah revolusi keempat ya, penggunaan AI ya. Yang ujungnya itu adalah bermuara pada meningkatnya emisi ya, eh, yang kita tahu bersama mengganggu sustainability dari bumi tempat kita apa namanya hidup ya. Nah, itu konteks ya, konteks kita membangun juga tapi kita mengurangi emisi, saya rasa itu menjadikan kita sekarang melakukan transisi ya, ya. Nah, mungkin bisa mulai dengan slide satu deh. Slide satu itu menggambarkan bahwa kita di satu sisi perlu membangun ya, dan kita perlu menurunkan emisi karena coba lanjut lanjut kita juga secara nasional kan sudah komit ya,
sebagai bagian dari apa eh, COP ya, apa namanya Paris Agreement, kita setuju untuk mengurangi emisi. Di situ terlihat tuh pemerintah sendiri komit untuk menurunkan emisi yang di dalam proposal pemerintah ya itu ada 5 sektor penting: energi, waste ya, sektor-sektor itu industrial production, and industrial industrial process ya and production use ya, sektor itu agriculture dan forestry and other land use ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya di sini, sebenarnya transportation juga besar, tapi transportation kan sebenarnya ranah konsumen ya, itu ya. Yang ranah pemerintahnya itu lebih di energi, penyediaan listriknya, electrification. Nah, jadi intinya kita semua komit untuk menuju net zero ya, dengan target-target seperti ini ya, yang baseline emission level di tahun 2020 itu 1.300, atau itu angkanya dalam juta ya, dan kita targetkan untuk turun, bahkan yang terakhir itu CM1 seingat saya 31% kita turunkan ya di tahun 2030. Nah, ini akan merubah landscape ya yang namanya pembangunan proyek, karena pembangunan proyek atau pembiayaan proyek ya itu akan mempertimbangkan yang definisi proyek itu faktor penurunan emisi. Jelas-jelas yang emisinya besar itu, atau merah lah ya, istilahnya itu akan sedikit mendapat appetite dari yang namanya kreditur. Dan proyek-proyek rendah emisi tentunya akan mengandung minat ya, mendorong minat dari yang namanya kreditur. Dan investor di pasar modal sendiri ya sebetulnya bagus kan, kita udah melihat berbagai taksonomi muncul, taksonomi hijau ya, dan taksonomi transisi ya, yang menjadi bagian dari taksonomi hijau. Ya intinya apa? Intinya untuk apa ya, memberi insentif bahwa investor tuh akan berpihak kepada proyek-proyek yang rendah emisinya, ya rendah apa namanya sumbangannya ya terhadap CO2 emission, ya itu intinya. Nah, kita kebetulan kalau PT SMI banyak terlibat di yang ada bintang pertama. Jadi ikut terlibat, kita ditunjuk sebagai country platform untuk mendorong transisi energi. Khususnya ya konteksnya itu adalah konteks apa namanya bauran energi. Kita tahu sekarang bauran energi khususnya listrik ya, itu kan masih sangat tergantung pada fossil fuel. Ya lebih dari 63% itu kontribusi dari pembangkit-pembangkit batu bara. Nah, kita banyak terlibat dalam apa mendorong transisi energi agar energi atau electrification mixture itu, production mixture-nya itu nanti digeser sedemikian rupa sehingga all in all dampak terhadap emisinya menjadi lebih berkurang. Itu mungkin konteksnya itu. Nah, mungkin kalau kita lihat relevansinya kepada pembangunan, kita lihat sendiri next slide ya. Itu kira-kira kebutuhan akan climate change financing itu besar sekali ya, yang tidak mungkin dipenuhi dari pemerintah atau dari APBN. Pasti next slide ya, pasti nanti akan ada sharing ya, contribution, baik itu yang namanya APBN atau pemerintah, eh, lembaga keuangan ya, domestik, next slide ya, termasuk sersa pasar modal yang sudah menyiapkan berbagai taksonomi ya, agar bisa memobilisasi sumber dana ya, dan juga mobilisasi dari yang saya namakan sebagai partisipasi dari pihak asing. Apakah itu partisipasi dari multilateral
MDB yang sangat melekat ya kepada negara maupun partisipasi asing ya secara bilateral ya B2B ya atau kerjasama strategik ya antar development finance karena biasanya proyek-proyek yang apa ya yang rendah emisi itu biasanya impact-nya besar tapi visibility-nya pas-pasan lah biasanya seperti itu sehingga mau nggak mau dia mesti melibatkan partisipasi daripada yang namanya development finance institution. Next slide dari tadi nggak gerak-gerak nih ya. Nah ini ada 4.000 triliun climate change bisa diidentifikasi tuh berbagai apa jenis-jenis mitigation action ya. Kalau misalnya sektor apa namanya kehutanan, forestry and other land use ya, itu eh, apa ya namanya banyak sekali proyek-proyek ya yang apa istilahnya tuh yang bisa dijadikan acuan ya bahwa itu adalah proyek-proyek yang memang akan mengurangi emisi. Misalnya kita melakukan upaya konservasi lahan ya. Tadinya lahannya itu dijamin aja nganggur katakanlah tiap tahun apalagi lahannya ada gambutnya ya ada resiko kebakaran tapi kalau kita conserve dengan baik kebakarannya itu bisa dimitigasi itu bisa dihindari emisinya atau ada yang namanya carbon avoidance di situ avoidance ya jadi forest conservation itu bisa mengurangi emisi dari biasanya kebakaran ya atau dari biasanya ada ya lahan apa deforestasi ya kalau dikonserv dia bisa malah menyerap yaitu belum sustainable forestry management misalnya itu juga hal-hal yang bisa mengavoid jadi dulu hanya ada ditebang tapi sekarang di manage agar ditebang dan ditanam katakanlah ya di manage ya itu juga bisa mengurangi mengavoid ya atau land land rehabilitation lahan-lahan kritis. Nah, itu hal-hal yang project-project ya, mungkin ini bukan infrastruktur, tapi relevan dalam mendukung ya transisi pembangunan. Nah, energi saya rasa banyak ini ya. Project-project yang sifatnya sama. Temanya kan carbon avoidance. Jadi emisinya dihindari. Misalnya proyek-proyek renewable energy, solar, wind. Itu kan kalau kita lihat dalam konteks produksi listrik nasional, kan masih 63% kurang lebih. Bergantung pada bahan bakar fosil. Kalau itu di-replace dengan renewable energy, dengan wind, solar, ya, geothermal, ya, dia akan menjadi proyek yang mendukung transisi ekonomi karena kita udah komit untuk menurunin emisi ya pada saat yang bersamaan ya dia bisa ya jadi duit proyek itu menghasilkan revenue dan juga bisa memobilisasi financing apakah lewat langsung ya direct seperti yang dilakukan SMI maupun tidak langsung melalui pasar modal dalam bentuk penerbitan obligasi ya. Saya pikir juga saham brand itu kan awalnya dimulai dari obligasi ya. Waktu eh, global bond pertama kali terbit. Mungkin narasinya pada saat itu belum green bond ya. Tapi ketika orang aware dan orang makin sadar bahwa renewable energy itu brand ya, itu barang antik dan bisa menghasilkan yang namanya carbon avoidance ya, itu akan diminati sehingga harga sahamnya valuation-nya extremely high ya.
seperti sekarang. Ya, jadi banyak itu proyek infrastruktur yang mendukung transisi ekonomi. Transisi, bahkan saya bilang transisi pembangunan. Karena kalau enggak bumi akan terancam. Ya. Hal yang sama di sektor industrial production and industrial process ya, industrial itu industrial process and production use ya. Saya rasa banyak tema-tema itu ya, termasuk sektor persampahan. Itu sampah ya. Jadi saya mungkin kasih penjelasan ya. Waste ya. Mungkin saya kasih penjelasan mulai dari siklus yang namanya siklus tumbuhan ya. Kalau hutan itu sebenarnya secara teori karbon netral. Bukan dia menyerap karbon pada saat tumbuhan itu hidup, nyerap masuk ke batang, ya. Tapi pada saat tumbuhan itu mati dan mulai membusuk, kebalikannya, karbon itu akan dirilis, ya, ke udara dan proses merilisnya itu bertahun-tahun sampai yang jadi namanya karkol, kayak semacam ujungnya kan kalau tumbuhan kan kalau kita belajar waktu SD ya, SMP itu ya, tumbuhan itu akhirnya kan jadi batu bara ya yang menumpuk, makanya di Kalimantan banyak batu bara ya. Itu proses itu bertahun-tahun, berpuluh tahun sehingga akhirnya menjadi ya batu bara itu karbon yang disimpan, sebetulnya karbon yang di store, yang disimpan ya di dalam tanah, dasar tanah. Itu karbon sebetulnya yang udah menetap di store. Dan dia udah nggak rilis lagi. Pada titik itu dia nggak rilis lagi. Poin saya apa? Jadi semua tanaman yang membusuk itu akan merilis karbon. Bahkan kadang-kadang metan. Jadi yang namanya sampah, ya, sampah kalau menurut saya, sampah itu ada dua lah. Ada yang bisa sirkuler, ya, plastik, ya, kertas. Bahkan dia bisa remain tetap sebagai goods, ya, bukan sebagai sampah, ya. Itu sebenarnya bisa disirkulerkan, ya, bisa diproses. Bahkan jangan sampai sampah itu ke tempat pembuangan akhir kalau kita punya sistem persampahan yang baik. Dibuat aja circular economy. Tapi sampah yang sampah sejati, sisa-sisa makanan kalian, sisa-sisa tumbuhan, ya, yard waste ya, kalau di Amerika itu yard waste ya, sampah dari tanaman yang publik ya maupun solid waste ya, itu emang tidak terhindarkan, nggak bisa diselesaikan kecuali di tempat pembuangan sampah akhir ya. Nah, itu sampah tadi, bayangkan sampah tumbuhan yang udah membusuk ya, dan lain-lain itu kalau kita bicara dalam konteks siklus tanaman tadi, dia merilis karbon dan bahkan metan. Jadi kalau kita bisa melakukan penanganan masalah persampahan dengan baik, itu akan banyak terjadi penurunan emisi ya. Kalau kalian itu secara disiplin ya, plastik-plastiknya tidak dibuang ya, dibuat circular economy dengan sistem yang baik sehingga yang terbuang itu yang terproses adalah yang benar-benar sampah. Kalau sampah personal kan sewerage itu Pak Reza ya kan, konsepnya kan sewerage yang di septic tank itu kan. Tapi kalau hasil dari sisa makanan ya, sisa itu baik khususnya yang tumbuhan itu bisa diproses dengan sedemikian rupa sehingga dia tidak menumpuk dan menjadi land bank ya, land apa, bukan land bank ya, menjadi tumpukan sampah segitu besar, itu bisa dampaknya bisa besar sekali buat penurunan emisi. Saya rasa juga agriculture di situ juga punya peran penting. Namun demikian, yang namanya sampah itu kita bicara infrastruktur. Sistem persampahan itu infrastruktur, ya. Sehingga kalau kita bisa membenahi infrastruktur persampahan, ya, katakanlah infrastruktur yang mungkin layanan publiknya dimulai dari collection dari masyarakat, transport, sampai ke tempat pembuangan akhir, itu yang namanya rilis emisinya bisa dikurangin, Pak. Apalagi sampahnya nggak sempat numpuk. Karena begitu sampah numpuk, ya tadi konsepnya,
decay membusuk itu pasti rilis karbon dan bahkan metan. Ya, ketika sistem itu bisa diperbaiki ya, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk, bahkan yang goods remain sebagai goods gitu ya. Kertas ya, kertas bekas circular aja. Kertas bekas nggak usah pergi ke apa namanya, eh, apa nggak usah pergi ke sanitary landfill lah, tempat pembuangan sampah akhir. Dia bisa tetap sebagai goods yang masih ada harganya ya, sehingga yang pergi dan harusnya diproses itu benar-benar ya yang sampah, dan dia bisa mengurangi yang tadi namanya emisi. Nah, ini proyek-proyek ini nih yang menurut saya ya itu jadi ide investasi, sehingga kita bisa meng-create proyek baru ya, bukan sekedar proyek bisnis as usual seperti saat ini penanganan sampah dilakukan seperti itu ya. Ya, kita bisa meng-create proyek baru yang memperbaiki sistem persampahan nasional pada saat yang bersamaan menurunkan emisi ya. Saya rasa itu. Tapi mungkin tematik di sini ya. Kalau kita lihat dari magnitude-nya, kita perlu fokus di energi ya, karena itu dilihat tuh kebutuhannya besar ya, dan ya dampaknya juga besar. Coba tadi saya lihat dampak terhadap emisinya, ya mungkin sektor lain nggak kalah ya, tapi saya lihat cukup besar ya kalau kita lihat di tabel di slide sebelumnya. Energi kan kurang lebih 15%. Ya, kalau sampah kan tadi hanya kurang lebih ya 2% ya. Tuh, lanjut. Jadi, nah tentunya ya ini antara rilis emisi sama karbon kredit itu jadi relevan. Upaya untuk menurunkan emisi kan harusnya diberi insentif ya, gitu Pak Reza, gitu teman-teman semua. Ya, oleh karenanya itu insentif yang paling market itu adalah ketika semua usaha menurunkan emisi itu ya punya standarnya, punya kreditnya ya, atau dinilai dan diakui sebagai ya istilah sederhananya karbon kredit ya, ya, karena ya dengan itulah harusnya transisi ekonomi bisa berjalan. Orang ada insentif untuk mengurangi emisi dan atau orang ada insentif untuk meng-create yang namanya karbon kredit. Ya, baik karbon kredit yang sifatnya tadi saya bilang avoidance ya, kita menghindari, kita replace dengan sesuatu something better, atau ada lagi yang teknologi base. Jadi kalau kalian itu nanti belajar deh karbon kredit, itu ada yang avoid, ada yang removal. Jadi itu yang tadi saya katakan, tumbuhan itu sejak saat dia mati sampai jadi karkol itu merilis karbon, ada teknologi pirolisis namanya ya. Ya, yang membuat sampah itu, waste itu dipanggang sehingga dalam periode yang singkat, nggak perlu nunggu sampai puluhan bahkan ratusan tahun, dia menjadi karkol, biochar. Ya, proses teknologi yang cepat itu ya, yang memanggang itu, yang mempercepat siklus pembusukan sampai jadi karkol itu bisa dapat karbon kredit dan harganya mahal ya. Dan dalam konteks ini mungkin relevansinya ke slide ini ya. Ya kita harus cepet ini ya meng-create carbon market, carbon ya credit market ya, ya agar ya upaya seluruh upaya ikhtiar itu ada cuannya, ada karbon kreditnya. Memang ini ada isu interoperability, sama aja lah kayak dulu. Mungkin buat teman-teman yang nggak ngalamin ya tahun 90-an ya sebelum Krismon ya. Itu yang namanya kredit, sama-sama kredit nih. Kredit risk ya kan. Itu kan bingung kita nilainya.
Apa sih bedanya antara perusahaan yang leverage 5 kali sama leverage 1 kali? Kemudian di- ditemukan lah, bukan ditemukan lah, diperkenalkan lah namanya rating agency, ya. Ini juga sama. Itu karbon kredit tuh metodologinya gimana, verifikasinya gimana. Ini juga sama, ada profesi penunjang juga, ada isu interoperability. Jadi dulu mungkin kalau rating agency di Indonesia makanya agak sedikit diregulat seingat saya atau mungkin dimonopoli itu oleh Povindo ya, yang sebetulnya ada technical assistant dari Standard and Poor ya. Sehingga saya ingat betul tuh yang namanya rating agency Kasnik Pak, itu gak laku Pak. Ya, ini juga sama. Ada isu interoperability tuh. Ketika kita menilai, memverify berapa ya upaya atau ikhtiar penurunan emisi itu dihargai kreditnya, karbon kreditnya untuk kemudian ya nanti harga kredit yang keren gitu, yang tadi saya bilang mungkin carbon removal yang ikhtiarnya lebih kuat, yang tech base lah bisa ya, itu harganya lebih mahal ketimbang yang low value added. Itu akan market itu akan menseleksi. Istilahnya akan beda itu karbon, ada karbon kredit, ada karbon mercy ya, harganya sejulang. Ada juga karbon yang harganya cuma $5. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya ya. Ya, semua negara berlomba-lomba. Singapura untuk jadi berlomba-lomba, kita juga berlomba-lomba agar bisa jadi global carbon market hub. Singapura kebetulan dia udah menerapkan tax, carbon emission tax. Jadi yang namanya polluter itu dikenakan pajak. Kalau dia nggak mau bayar pajak, dia harus offset polusinya atau emisinya, dia harus offset. Dia harus menginvest atau membeli suatu aktivitas, nanam gitu, misalnya nanam hutan atau apapun yang dengan emisi yang setara gitu. Itu menginsentify demand for credit atau demand for apa namanya? Low emission project. Selalu begitu. Kan market adalah market mekanisme bekerja ketika dia tax dan diregulir, dia harus mengoffset ya. Dia kalau dia malas mikir dia bayar pajaknya ya. Sehingga nanti otoritas itu punya uang ya kan untuk disalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang mengoffset atau dia meng-create project. Bisa jadi projectnya di negara kita agar dia dapat kreditnya setara dengan emisinya tadi. Di Singapura udah mulai dan pajaknya gede, $25 per CO2 ekuivalen. Ya. Di kita belum, karena wah bisa rame itu. Kita kan masih masih butuh harga yang murah ya. Saya rasa lanjut ya dari situ. Nah, kalau ditanya potensial, saya mungkin melipir dulu. Sebetulnya potensi kita sih secara kasat mata ya nature base ya. Kalau hutan kita dijaga dengan baik aja, banyak itu kontribusinya. Dan saya rasa penurunan NDC paling prestasinya paling gede ya adalah kalau dihitung dari horizonnya 2015, kebetulan 2015 adalah kebakaran hutan paling gede di sejarah kita. Dibandingkan dengan sekarang, prestasi paling gede tetap dari sektor hulu. Tapi poinnya di situ ya kontribusi nature base itu paling gede di Indonesia. Ya, kita sebetulnya sih ini di luar infrastruktur ya. Tapi kalau kita bisa apa namanya mengatasi hal-hal lain ya, membuat apa unlocking ya the potential of hulu, saya rasa kita menjadi dominan carbon credit produsen atau supplier. Lanjut, lanjut ya. Nah, ini mungkin tambahan dari tadi ya. Ya, carbon market itu ya saya sih simply kalau ada carbon market ada insentif lah. Dan kalau ada carbon market, ya mau nggak mau nanti juga akan mulai ada tax.
ada pajak kepada emisi, ya, sehingga nanti akan terbentuklah demand dan supply dan mendorong Indonesia untuk mencapai target NDC tadi. Lanjut. Nah, mungkin lanjut kita sedikit promosi dikit lah ya. Jadi mungkin dalam konteks energi tadi ya, kita itu jadi country platform. Sebetulnya bahasa sederhananya, kalau kita jadi SME jadi country platform, kita bisa punya akses ya kepada funding murah atau funding konsesional dari pemerintah maupun dari multilateral karena kita kan triple A institution. Ya, kita akan mendorong transisi energi dalam dua konteks. Ya, yang pertama yang namanya renewable energy fund. Kita kasih aja kredit pinjaman-pinjaman ke renewable energy. Itu yang clean energy fund. Ya, jadi renewable, hydro dan lain-lain lah itu dukung. Yang kedua carbon reduction fund itu yang mungkin memang didedikasikan salah satunya itu adalah kita program pensiun dini dari salah satu PLTU. Jadi mungkin itu singkat katanya ya. Dan dalam hal financingnya, jadi kan ada funding, bisa dari mana-mana, termasuk juga dari pemerintah, ada unsur low cost funding, selalu kan ada financingnya. Financingnya ya ke energy transition project. Apakah itu renewable atau coal phase out. Nah, emang coal phase out emang sangat challenging karena mengganti batu bara itu dalam bauran mix produksi listrik PLN tidak mudah karena batu bara itu PLTU itu satu, dia sifatnya base load. Jadi kalau mau diganti harus diganti yang base load, ya. Yang kedua, dia murah, ya. Nah, itu dan dia kalau diganti dengan lebih mahal tentunya ada implikasi kepada affordability karena tarif listrik kita kan memang masih relatif rendah, bahkan masih heavy subsidinya, ya. Kalau cost-nya naik, ya tekanannya ke arah kenaikan subsidi. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang sebetulnya cenglinya ya kita harusnya dibantu oleh dana yang murah dari internasional atau internasional ngasih hibah ya karena at the end of the day kita kan berkontribusi kepada penurunan emisi yang menjadi ya concern kita sedunia itu kira-kira itulah mungkin kompleksitas dari yang namanya carbon reduction fund. Saya rasa lanjut. Saya rasa udah ya ini itu showcase-nya lanjut. Saya rasa udah selesai lah di sini. Udah selesai ini nggak penting lah ini. Tutup aja nih. Seharusnya nggak ada nih. Mungkin mungkin ya tadi ya dalam konteks kami ya di SMI ya, memang fokusnya lebih ke itu tadi. Ya balik slide yang carbon avoidance tadi, yang kita bagaimana mendorong renewable energy dan nah yang itu tadi tuh, yang tadi SMI yang slep next 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 stop. Nah ini ya, tapi di luar ini di luar ini ya, ini emang ada penugasan spesifik mendorong energi transisi karena ini kerja bareng lah dan aktor sentralnya ya pasti PLN ya. Karena kita berdiri di belakang Kementerian Keuangan. Aktor aktor sentralnya PLN dan Kementerian Keuangan. Ya kita lebih untuk apa namanya make thing happen lah agar yang namanya kebijakan itu bisa terus sampai ke level showcase dan transaksi. Nah, dari kebijakan bisa sampai level transaksi, yang namanya Kolvesa itu kan ujungnya transaksi. Yang namanya renewable kan ujungnya transaksi. Ya, agar nyambung itu Kemenkeu menunjuk kami. Tapi ya, saya ini ya, mungkin tambahannya terakhir, di luar ini ya, balik lagi ke awal.
yang follow tadi. Nah, ini enggak. Next. Nah, saya melihat ya peran strategis SME juga di sektor katakanlah ya yang terkait infrastruktur yang paling dekat ya wes persampahan. Kalau kita bisa memperbaiki sistem persampahan nasional, kan besar itu kontribusinya. Misalnya, karena sampah infrastruktur. Ada lagi sebetulnya dampak dari climate ya. Tapi bukan dampaknya ke emisinya, tapi yang namanya climate adaptation. Tanpa disadari, climate itu mengakibatkan muka air laut meningkat, ya, sehingga kota-kota besar seperti Jakarta itu at risk berada di bawah laut. Dan salah satu faktor yang men-trigger Jakarta di bawah laut itu atau kota-kota besar di bawah laut itu bukan cuma lautnya yang naik, tapi lahannya sinking gitu, tenggelam. Kenapa lahannya tenggelam? Karena dilakukan penyedotan air tanah dalam jumlah besar-besaran. Kenapa dilakukan itu? Karena kurang air bersih. Coverage PDAM di Jakarta hanya less than 60%. Jadi water sector, infrastruktur itu penyediaan air itu climate adaptation. Karena dia bisa mencegah agar nggak bisa mencegah lautnya meningkat, tapi minimal mencegah tanahnya nggak turun. Dan itu adalah gejala yang sistemis ya di Indonesia. Di seluruh kota-kota besar, lihat aja deh di utara Jawa, di pesisir Jawa, Jakarta, Semarang gitu kan. Ya saya nggak tahu Cirebon, mungkin dekat-dekat Tegal situ. Semua ada PDAM pasti coverage rendah. Masalah klasiknya seperti itu, kita bisa lakukan yang namanya climate adaptation, ya, agar lahannya nggak turun. Kalau supaya airnya nggak masuk, itu namanya apa? Tanggul, infrastruktur juga di situ, ya nggak? Infrastruktur juga di situ, tapi mahal dan mungkin berbagai cara kita terlibat juga. Tanggul di Semarang Demak itu kan tanggul yang multifungsi sekaligus jalan tol dan ada peran kita juga di situ. Ya, singkat kata ya kita doronglah pembangunan proyek-proyek infrastruktur ya yang mendukung transisi ekonomi, transisi pembangunan ya untuk menjaga sustainability bumi dan sustainability kehidupan kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Erwin untuk presentasinya yang sangat-sangat komprehensif. Banyak Pak hal yang baru di sini Pak. Pak, sebelum kita katanya jawab, sebenarnya kalau dari sisi kami Pak, saya pribadi sebenarnya saya tertarik Pak mengenai tadi yang PLTU yang phasing out itu Pak. Mungkin boleh tolong dijelaskan singkat saja Pak, yang mengenai PLTU Cirebon satu Pak ya kalau nggak salah ya, Ya, yang ada 4,7 ya, giga. tertarik ya sebetulnya sih gini. Jangan lihat Cirebon satu coal phase out itu sebagai showcase ya, tapi itu lihat sebagai harusnya comprehensive package untuk mendorong transisi energi, khususnya listrik ya. Sebetulnya di dalam transisi itu ya, yang fundamental itu kita mentransformasikan PPA, Power Purchase Agreement kan. Apa itu Power Purchase Agreement? Bisnis IPP kan. Business Independent Power Producer. Ya, kita mentransformasikan yang namanya bukan kita sih sebenarnya INA juga ya. Ya, EDB INA lah bukan nih. Yang mentransformasikan itu bisnis IPP, Independent Power Producer, dalam hal ini produksi listrik berbasis PLTU menjadi bisnis transition asset class. Kenapa? Kalau PPA-nya itu dipangkas umurnya, let's say 10 tahun, ya, misalnya let's say, saya andai-andai 10 tahun,
itu kan akan ada pengurangan emisi. Bener kan? Ada pengurangan emisi karbon ya. Itu bisa dimonetize dan itu turut berkontribusi bagi penurunan emisi global ya. Itu satu hal. Jadi basisnya itu adalah amandemen PPA. Jadi kalau PPA awal let's say 35 atau 40 tahun di tengah jalan misalnya itu di stop diberhentikan lebih cepat 10 tahun, PPA baru itu bisa kita klaim sebagai transition asset class. Dia tidak lagi ya kan pembangkit listrik batu bara kan fosil ya, bukan green. Itu kalau di dalam taksonomi begitu dipotong ada unsur carbon saving di situ, itu jadi green walaupun masih yellow ya. Itu sejatinya. Jadi itulah yang namanya project transisi, bukan project pembangkit fosil fuel ya, bukan batu baranya, tapi dia itu project transisi bisa diklaim taksonominya korek gitu, confirm. Nah, tinggal dihitung sekarang. Motong sih bisa aja. Cuman kan yang namanya revenue kan gimana? Ya, berarti salah satu cara untuk bisa dipotong ya, tapi mau investornya willing ya untuk revenue-nya dipotong. Ya, harus ada kompensasi dong. Ya, kompensasinya apa? Ada low cost funding. Dalam hal ini, ADB komit untuk memberikan dana atau refinancing facility yang lebih murah. Yang lebih murah dan lebih besar bahkan untuk bisa memfasilitasikan yang namanya dividen upstream. Oh, pemegang sahamnya juga diinsentify, yaitu dengan tentunya syarat ketat, jangan ganggu-ganggu affordability. Jadi harga PPA-nya tetap sama, tenornya aja dipotong, tapi ada kompensasinya, low cost, ya, ada kompensasinya juga nanti buat pemerintah. Karena ini jangan dilihat proyek sebagai satu unit mikro aja ketika pemegang sahamnya happy terus go ahead gitu. Karena akan buat pemerintah atau PLN secara langsung ada implikasi itu waktu tahun 10 tahun proyeknya dipotong itu kan harusnya dia bisa tetap pakai produksi listrik yang murah. Kan dia harus mikir tuh gantinya. Kalau gantinya lebih mahal kan ada risiko itu ya, opportunity loss lah ya. Yang itu harus dipikirin gimana kompensasinya. Makanya akan ada lagi comprehensive package. Jadi bukan aja menginsentify unit mikro, tapi juga menginsentify country secara keseluruhan agar country-nya nggak worse off gitu. Ya dengan begitu dia replace, PLN-nya cost-nya jadi naik, ya kan? Subsidinya naik, kan jadi worse off itu. Sama juga, berarti ada dukungan dari internasional, memberikan comprehensive financing package. Untuk intinya mengkompensat, intinya ya transisi itu harus dilakukan tetap dengan berkeadilan ya, dan konteksnya harus tetap transisi itu jangan mengganggu affordability masyarakat. Ya, jangan menyebabkan harga jadi naik. Itu kan sebetulnya intinya just and affordable transition. Itu mungkin saya put in Baik. the context bahwa coal phase out itu bisa jadi showcase, namun harus dilakukan secara komprehensif. Nggak hanya satu deal transaksi di unit mikro terus beres. Oleh karenanya itu melibatkan SMI dan Kementerian Keuangan agar cara pandangnya lebih komprehensif karena tujuan transisi ujungnya ya just an affordable transition ya, gitu kira-kira Betul, biar Pak. lebih komprehensif ngelihatnya. Thank you. Berat, berarti kalau misalnya yang tadi Pak kapasitasnya PLTU Cirebon itu 4,7 gigawatt, setahu saya tuh install capacity seluruh Indonesia 80 Pak ya. Berarti benar tadi yang Pak Edwin bilang Pak ya, harus dicari alternatifnya ini kalau 4,7 gigawatt tiba-tiba hilang gitu kan atau loss,
terus kan PPA-nya itu dipersingkat dalam 10 tahun gitu Pak. Jadi dalam 10 tahun tiba-tiba ada lonjakan energi gitu Pak. Kalau misalnya Pak ya pertumbuhan ekonominya itu 8%, berarti itu benar-benar harus dipikirkan Pak ya secara komprehensif. Iya. Saya baru sadar itu. Tapi mungkin perlu diingat ya, angka-angka tadi ilustratif aja ya, bukan real itunya ya. 10 tahun gitu Oh ya, siap saya Pak, siap. ya. Itu Siap, satu siap Pak. ilustratif. Ya benar itu. Kecuali kita udah yakin bahwa pada saat nanti dipangkas, yakin ini ada teknologi baru Betul, yang harganya bahkan lebih murah. betul, Nah, itu udah dari sekarang. Tapi kan faktanya bukan begitu, ya. Ada betul. teknologi baru sama-sama base load lah, apple to apple. Bisa itu, ya. Tapi kan sekarang enggak faktanya. Jadi harus dipikirin persiapan worst of-nya itu dari sisi ya yang lebih luas, bukan hanya sekedar existing shareholders dari proyek tersebut. Ya, ya. Saya ingat itu Pak, seperti kasusnya itu jangan sampai Indonesia seperti di Jerman gitu Pak. Jadi di Jerman itu melakukan apa, penutupan pembangkit listrik nuklir gitu agresif sekali dengan green movement. Lalu begitu sumber dayanya dari Rusia itu stop, mereka harus membuka lagi, membangun baru lagi PLTU jadinya Pak, karena apa nggak ada Grand Slam uh, yang jangka panjang gitu Pak ya. Betul, betul. Nah, iya gitu loh. Jadi apa sekedar mungkin menambahkan Pak untuk investor dan fund manager di sini yang mungkin belum belum begitu familiar. Jadi kalau misalnya pembangkit listrik itu kan ada namanya kan Power Purchase Agreement ya Pak ya, PPA. Jadi misalnya PPA-nya itu jangka panjang 30-40 tahun dan dalam selama time horizon 30-40 tahun itu biasanya pembangkit listrik itu strike deal with with the off-taker, the sole off-takernya itu di sini kan adalah PLN. Jadi selama 30 tahun itu membayar tarif listrik tertentu dan pembangkit listriknya mensuplai listrik dalam jumlah tertentu. Dan SMI ini uh, sedang berusaha sebenarnya sebagai bagian dari transisi energi dan transisi si emisi itu juga early phased out lah dari coal power plants yang sekarang mereka yang mungkin situasinya itu kan kondisi listrik di Jawa terutama kan sedang surplus. Jadi diharapkan itu ya langitnya Jakarta bisa biru lagi. Gitu. Iya, eh, sangat-sangat menarik tadi nih yang Pak Edwin telah paparkan. Mungkin saya akan buka untuk sesi tanya jawab gitu jika ada dari fund manager atau investor atau dari internal Bahana yang ingin bertanya kepada Pak Edwin, bisa langsung raise hands atau diketikkan di chat. Sambil menunggu nih Pak Edwin, saya punya satu pertanyaan. Saat saya melihat CV-nya Pak Edwin ini tadi, wah ini sudah di SMI sejak tahun 2009 Pak, gitu loh. Jadi eh, sempat menjadi kepala divisi pembiayaan dan investasi Pak ya. Gitu. Lalu menjadi direktur pembiayaan dan investasi di 2014 dan sekarang 2019 itu menjadi direktur utama. Eh, sudah melewati 15 tahun nih Pak, lebih di SMI dan melalui berbagai fase political cycles dan transisi pemerintahan. Sebenarnya bagaimana sih Pak kalau pengalaman Pak Edwin yang panjang ini arah realisasi dari pembiayaan investasi di tengah transisi atau di tahun-tahun politik kan biasanya presiden atau pemerintahan itu visi-visi ekonominya tuh beda. Mungkin yang sekarang itu pada yang fase transisi energi, yang dulu mungkin ke fase fokus pembiayaan infrastrukturnya itu berbeda, gitu Pak. Hmm. Mungkin bisa tolong dijelaskan Pak. Mungkin saya mulai dari infrastruktur. Apa sih infrastruktur? Infrastruktur kan layanan publik, ya. Beda dengan layanan privat, ya. Ada ciri-ciri tertentu ya, ya. Dari yang namanya public goods. Kalau mungkin kalian belajar ekonomi dulu, ciri-cirinya misalnya non rivalry ya, ya. Itu layanan publik kayak jalan di depan rumah, ya. Itu kan ya kalian mau make,
tetangga depan mau make, ya monggo gitu. Beda sama Apple, beda sama Apple ya kan, Apple, Apple maupun Apple ya kan. Kalau kalian pakai Apple, tetangganya harus beli gitu. Ya non rivalry itu basic banget ya. Beda ya. Jadi ketika dia jadi layanan publik ya, teorinya itu kewenangannya itu yang ngatur itu publik atau pemerintah ya. Mungkin tahapannya itu nggak main bangun, tapi dimulai dari perencanaan, ya kan? Bangun jalan kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba tarik garis kita bangun jalan. Kan ada yang namanya perencanaan kota, perencanaan daerah, dan perencanaan ya kewenangan pemerintah. Ya, itu mulai dari situ. Ada tahapan penyiapan, ya. Baru setelah penyiapan itu, nah, oh, sejak Margaret Thatcher mencanangkan deregulasi, ternyata infrastruktur juga bisa didelegasikan, nggak perlu dibangun oleh pemerintah, tapi dibangun oleh pihak swasta. Tapi nggak mungkin perencanaan itu dilakukan oleh pihak badan usaha lah, saya menyebutnya, ya. Nah, di situ mulai terjadi mainstreaming yang namanya proyek infrastruktur KPBU, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, apakah swasta maupun BUMN. Itu ya, konteksnya di situ dulu. Ya kita dudukan di situ. Tapi kalau kita bicara realitinya, infrastruktur di Indonesia ada yang dibangun oleh pemerintah dan ada yang dibangun oleh badan usaha. Terus kalau kita lihat kewenangan, ya infrastruktur itu kompleks, ya kan? Kalau air bersih, air minum, penyediaan air bersih lah ya, saya nggak bilang air minum lah, air bersih. Kewenangannya itu di Pemda, nggak bisa PUPR langsung. Ya kewenangannya, penyelenggaranya PDAM. PDAM is regional monopoli, ya. PDAM Jaya mau dia mendelegasikan dia buat kontrak yang melibatkan badan badan usaha itu lain soal. Poin saya apa? Dari segi kewenangan juga ada yang namanya infrastruktur kewenangannya di daerah, ada yang di pusat, ya. Nah, balik balik ke SMI ya, balik ke SMI. Saya ngelihat ya, yang namanya financing infrastruktur ya tadi bisa ke pusat, ya, bisa ke daerah. Kalau ke pusat nggak mungkin kita ngasih project langsung karena pusat itu financingnya centralized di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengalokasikan budget infrastruktur ke kementerian yang terkait. PUPera lebih dari 100 triliun. Perhubungan, ya kan, besar juga. Termasuk infrastruktur pendidikan dan lain-lain. Itu kita nggak bisa membiayai. Yang menjadi opportunity sebetulnya adalah infrastruktur kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Makanya harus dibuat kerangka kontraktualnya. Cak, kita haknya bangun apa, kita dibayarnya gimana. Bayarnya bisa pakai user pay, siapa yang make, tidak seperti tadi. Masih non-rivalry, ya. Kalau jalan di depan rumah kalian itu tetap non-rivalry, tapi kan nggak bayar. Bayar pakai pajak. Duitnya dibangun dari pajak, ya. Pajak daerah tergantung kewenangan. Itu. Tapi kalau jalan tol, ya kalian masuk ya kalian bayar. Nah, jadi poinnya ya, infrastruktur tuh udah bergulung, udah fase perencanaan, penyiapan. Ya mau ganti pemerintahan ya, menurut hemat saya tetap bergulir karena itu it's a long term asset play. Nggak mungkin proyek yang udah direncanakan, disiapin, tiba-tiba berhenti. Kalau berubah prioritas, ya yang bisa adalah pergeseran. Dan nanti akan kita lihat di dalam RPJMN yang akan disetujui, ya. Seingat saya itu 3 bulan setelah maksimal 3 bulan setelah presiden terpilih itu
Nah, itu bisa jadi karena ada pemerintahan transisi, itu persetujuannya bisa lebih cepat. Sekarang udah disiapkan. Ya, tapi kita lihat RPJMN-nya seperti apa. Di situ tergambar pergeseran segala macam. Tapi ujungnya ya yang namanya demand for infrastructure financing ya tetap aja dari yang recurring tetap ada. Jalan tol masih ada, deal-deal itu listrik ya mungkin sedikit berkurang tetap ada. Listrik PLN juga butuh kebutuhan financing mungkin lebih green ya. Water saya rasa kewenangannya malah di daerah. Daerah akan menyiapkan RPJMD agak lebih distance ya. Jadi proyek water masih tetap ada. Proyek tadi kita bicara sampah. Wah, itu kalau kalian ada solusi yang radikal bisa menyelesaikan masalah persampahan, jadi itu barang ya. Ya nggak sebetulnya. Tidak segampang itu ya banting setirnya. Karena infrastruktur itu telah melalui proses yang cukup panjang. Itu poin saya. Kalaupun ada mungkin dari apa ya namanya kampanye-kampanye kemarin lebih fokus ke pertanian ya mungkin infrastruktur pertanian, irigasi dan saya rasa irigasi juga ada kewenangan, ada irigasi yang pusat, ada yang daerah kan waduk kan selalu Pak Menteri Basuki tuh nggak ada waduk dibangun oleh badan usaha, tapi ketika irigasinya sampai ke sawah itu ada kewenangan daerah. Ada Pemda kok yang minjem ke SMI untuk bangun rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ada. Jadi itu ya kita kebetulan di PT SME bisa ngasih pinjaman kepada badan usaha, bisa ngasih pinjaman kepada Pemda. Jadi banyak Pemda yang memanfaatkan dan itu jalan terus ya. Baik, baik Pak. Baik Pak. Itu yang eh, saya jadi tercerahkan lah Pak ya. Jadi kalau pergeseran itu mungkin di RPJMN, tapi sepertinya kalau proyek infrastruktur yang bersifat long term investment itu pasti akan tetap sustain lah dalam jangka menengah panjang. Eh, karena keterbatasannya waktu Pak, saya hanya bisa menjalankan satu pertanyaan lagi nih dari Pak Yuniar, eh, Senior Investment Analyst di Jasara Harja Pak. Sejauh ini seberapa banyak proyek SMI yang berorientasi pada green energy dibandingkan yang konvensional? Dan kalau lihat secara rasio itu yang terbanyak di sektor apa sih sebenarnya Pak Edwin? Saya lupa angkanya ya, tapi gini deh. SME kan asetnya kira-kira 120 T ya. Dari 120 T itu kurang lebih produktif asetnya 100 T. 20 T itu treasury, 100 T ya. Dari 100 T itu yang namanya ke Pemda kurang lebih 23 T ya. Yang ke badan usaha berarti 70-an, nah, 75 ya, 75-25 lah katakanlah ya. Nah, sekarang kita pilih-pilih aja. Kalau yang definisi badan usaha yang 75 ya, listrik misalnya mungkin kisarannya 25 sampai 30%-nya. Kita sudah stop atau kita udah moratorium itu ngasih pembiayaan listrik kepada coal fire, coal power, coal fire power plant 2018 atau 19 ya mungkin ya kita udah stop moratorium. Ah, saya lupa angkanya ya. Tapi yang jelas ya kita udah stop itu. Tinggal sekarang yang kita entertain tuh paling ya yang yang sifatnya renewable ya atau paling enggak transisi. Kalau gas power kan bukan renewable ya, tapi minimal dia clean. Dampak kepada emisinya lebih minim ya. Saya lupa angkanya tapi saya rasa udah cukup besar dari electricity ya. Itu apalagi ya ide-ide lain ya. Saya rasa renewable solar dan wind ya berkembang pesat lah di kita ya. Terus mungkin transport ya transport masih konvensional ya. Tapi kita juga terlibat pada
transport massal yang menggunakan listrik. Minimal kalau dia shifting dari transport, katakanlah kereta api diesel diganti sama kereta api listrik kan beda. Emisinya berkurang. Walaupun listriknya masih sumbernya dari apa namanya fosil fuel. Nah, itu kita udah mulai itu transport. Kita membiayai MRT, LRT Jakarta, ya. Kita mulai masuk ke MRT walaupun masih dalam fasilitas pendukung. Kita sangat sangat ngejar deal lah. Misalnya dari Transjakarta untuk revitalisasi dan penggunaan bis listrik, ya. Jadi arahnya tuh ke sana memang. Arahnya ke sana, ya. Gitu. Dan ya mungkin apa ya? Terakhir ya saya rasa SMI itu ya mungkin terkait pinjaman daerah, ya itu juga bisa jadi powerful instrumen ya untuk mempengaruhi daerah melakukan transisi, ya. Saya rasa ke depannya itu bisa jadi powerful karena pinjaman kepada Pemda itu ya langsung bisa mempengaruhi arah kebijakan ya dan arah transisi ekonomi di daerah. Saya rasa itu. Baik, baik, Pak. Tadi saya mau minta kalimat penutup, tapi tadi kalimat penutupnya Pak Edwin sudah sangat powerful tuh. Bagaimana pinjaman ke Pemda, terutama arah pembiayaan infrastruktur di Pemda, itu juga bisa mempengaruhi transisi ekonomi dan arah kebijakan, terutama karena Indonesia itu kan sejak reformasi 98 itu kan menganut desentralisasi fiskal, Pak ya. Jadi peran dari Pemda dan daerah itu sangat penting, eh, bukan hanya dari sisi eh, secara spesifik adalah pembiayaan infrastruktur dan pembangunan di sana gitu loh, tapi juga pertumbuhan ekonomi eh, secara nasional. Syukur-syukur bisa gayung bersambut itu proyek di Pemda yang udah jalan itu jadi underlying aja Pak Reza, Munibon, ya kasih duit itu, ya kan, jadi mulai diperkenalkan juga local currency municipal bond market nanti, ya kita inilah, ya kita garap lah, ya. Sama-sama, Pak. Ya, siap. Baik, mungkin Pak Reza ada eh, eh, kalimat penutup Pak sebelum kita akhiri dari webinar ini. Ya, terima kasih, Satria. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Edwin yang sudah sharing terkait dengan carbon emission, kemudian juga apa namanya pengurangan dari PLTU dan juga mengenai peran SMI ya, peran sentral SMI dalam apa namanya memfasilitasi investasi dan pembiayaan untuk proyek-proyek yang eh, green ya, yang renewable dan green. Mungkin itu aja sih Pak. Semoga ini kepada rekan-rekan semua investor sharing session hari ini dengan Pak Edwin dari SMI dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi, khususnya terkait dengan infrastruktur, carbon emission, dan juga green energy, dan yang tentunya pasti akan ada implikasi kepada investasi yang apa dilakukan oleh teman-teman investor semuanya. Mungkin saya kasih terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan kita akan ada lagi webinar dalam program Corporate Access Bahan Sekuritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sore, Malam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Makasih Pak Ya, izin Edwin. Lip, terima kasih. Terima kasih banyak.